warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Al-Fatah dan yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di MTS Al-Fatah, dan yang Bapak cintai seluruh siswa dari kelas 8, kelas 9, terutama siswa baru yang sudah datang, yang sudah mendaftar. Semoga kalian betah dan bisa menimba ilmu di MTS Al-Fatah sampai 3 tahun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita selalu beristiqomah, selalu diberi istiqomah untuk memegang teguh ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para peserta matsama yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita hari ini sudah menginjak kepada hari kedua jadwal yang berikutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan walaupun matsama ini dalam keadaan daring dan virtual. Semoga kalian tetap semangat dan bisa mengambil hikmah atau manfaat dari matsama ini. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu matsama. Matsama masa ta'aruf siswa madrasah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian saling mengenal di antara rekan-rekan teman-teman sebaya kalian, dan terutama kalian sudah mengenal lingkungan yang ada di MTS Al-Fatah. Tentunya dunia sebelumnya kalian berada dalam tingkat jenjang SD maupun MI. Nah, tentunya berbeda dengan jenjang SMP atau MTS. Dari mulai apa berbedanya? Pertama, dari lamanya kita belajar. Kalau di SD 6 tahun, kalau di MTS tentunya kalian 3 tahun. Nah, dari sekarang sampai 3 tahun ke depannya, kalian harus betul-betul serius dalam menimba ilmu, terutama niat kalian datang ke sini untuk mencari ilmu. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini Bapak atas nama Dani Muhammad Jalil berperan sebagai operator di MTS Al-Fatah, sekaligus nantinya Bapak insya Allah akan mengajar dalam bidang guru bahasa Arab. Kali ini Bapak akan menyampaikan profil madrasah atau profil sekolah dan kurikulum atau pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari untuk selanjutnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, pertama dari profil. Kalian mungkin tahunya hanya ini MTS Al-Fatah, hanya sekedar nama saja. Akan tetapi lebih rincinya, MTS Al-Fatah itu atau setara dengan SMP merupakan lembaga formal, bahkan terakui. Ketika dalam sambutan kepala sekolah, awal mulanya MTS Al-Fatah berdiri tahun 2007. Kemudian dari berdirinya itu lanjut mengajukan izin, akhirnya keluarlah izin operasional secara sah, secara legal pada tahun 2008. Nah, di sanalah kami MTS Al-Fatah membuka pendaftaran, membuka lembaga pendidikan yang namanya MTS Al-Fatah. Dan pada saat itu pula kami bisa mengikuti ujian sebagaimana kegiatan-kegiatan SMP atau MTS lainnya. Dan pada tahun berikutnya kami mengajukan akreditasi. Apa itu akreditasi? Akreditasi secara garis besar kurang lebihnya sebagai penilaian bahwa MTS ini layak atau tidak. Alhamdulillah, oleh karena itu
kami MTS Al-Fatah sudah terakreditasi. Artinya apa? Bahwa kami MTS Al-Fatah sudah betul-betul layak untuk menyelenggarakan pendidikan setingkat SMP. Dan pada saat ini update dari nilai akreditasi kita yaitu B, alias artinya baik. Tentunya kalian jangan ragu-ragu sekolah di sini, karena apa? Sekolah di sini sudah legal, terutama terakreditasi dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya, baik dari segi pramuka maupun dari pengetahuan umum, baik itu IMTAK dan IPTEK-nya. Apalagi Bapak menyampaikan info bahwa tahun kemarin atau kakak kelas kalian yang sudah keluar tahun ini, dan mereka melanjutkan tentunya tidak hanya di swasta saja, akan tetapi di negeri. Ada yang ke SMA 1 Marga Asih, ada lagi ke SMA 1 Margahayu, dan ke SMK 1 Katapang. Nah, itulah merupakan tolak ukur atau keberhasilan dari MTS Al-Fatah, bahwa lulusan dari sini bisa bersaing, bahkan bisa diterima di SMA negeri maupun SMK negeri. Baik anak-anak, tidak panjang lebar, yang pertama profil sekolah atau profil MTS. Perlu kalian ketahui bahwa antara sekolah dan madrasah sama-sama saja. Kalau sekolah itu umum, kata-kata umum. Kalau untuk kita tentunya harus mengucapkan madrasah, karena kita di bawah naungan Kemenag. Ada slogan untuk tahun-tahun kemarin dan sekarang bahwa madrasah itu madrasah lebih baik. Artinya apa? Bahwa kalian yang sekolah di MTS harus menunjukkan dari mulai akhlak, harus berbeda dengan yang tidak sekolah atau dengan yang lainnya. Tentunya berbeda dari apanya? Berbeda dari segi kebaikannya, bukan dari segi keburukannya. Ingat, kita itu siswa madrasah harus menunjukkan akhlak yang mulia terhadap sesama manusia, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pertama, anak-anak, nama sekolah kita sudah kalian ketahui bahwa kita MTS-nya yaitu Al-Fatah. Tentunya penulisannya Al-Fatah, F-nya F yang ada garisnya ya, bukan F bulat, Al-Fatah. Kemudian MTS Al-Fatah memiliki NPSN sama halnya dengan sekolah-sekolah lain. Apa itu arti NPSN? NPSN merupakan kurang lebihnya nomor pokok secara nasional. Bahwa setiap sekolah itu mempunyai nomor pokok. Tentunya di Al-Fatah juga memiliki. Untuk NPSN Al-Fatah yaitu 202781117. Ulangi ya. 202781117. Itulah merupakan NPSN MTS sekolah. Kemudian selain NPSN, setiap sekolah naungan Kemenag mempunyai selain NPSN ada NSM. Apa itu NSM? Sama halnya dengan NPSN, merupakan nomor statistik. Jadi setiap sekolah mempunyai nomor yang tercatat di Kemenag maupun di Kemdikbud. Untuk NSM MTS NSM Al-Fatah itu yaitu 1212320400068. Bapak ulangi. 12-12-32-040068. Itulah merupakan NSM MTS Al-Fatah. Kemudian akreditasi madrasah ini yaitu B. Alhamdulillah, dari awal kita berdiri sampai sekarang kita ada perubahan-perubahan, terutama dalam sarana prasarana. Untuk sarana prasarana yang kita miliki dimulai dari kantor guru kita mempunyai, bahkan udah bangunan permanen, sudah di tingkat, dan tingkat atasnya insya Allah kita memiliki ruangan atau laboratorium komputer.
Untuk apa lab komputer? Untuk menunjang bahwa dalam zaman sekarang ini kita ujiannya berupa berbasis IT atau CBT yang memerlukan komputer. Kalian tidak usah bingung, kalian tidak usah tidak usah gimana atau nanti gimana. Tentunya MTS Al-Fatah memberikan fasilitas layanan lab komputer untuk menunjang ujian-ujian kalian. Nanti kalian juga ujian-ujiannya harus berbaur atau harus terbiasa dengan dunia digitalisasi komputer. Kemudian selain kita mempunyai ruangan lab komputer, kita juga mempunyai ruangan kelas. Kemudian untuk sarana kamar mandi kita alhamdulillah sudah baik dan lapangan sudah baik. Insya Allah kedepannya kita akan menambah dari mulai kesenian yang sudah kita laksanakan, yaitu kesenian hadroh. Kemudian kedepannya insya Allah Bapak targetkan tahun depan kesenian marching band, kemudian kesenian lainnya, terutama dalam olahraga. Insya Allah tahun depan juga kita aminkan kita mempunyai lapangan yang ada di belakang sekolah kita yang asalnya sawah. Kita akan beli dan kemudian kita akan jadikan lapangan. Untuk apa? Untuk menunjang olahraga kalian. Kemudian anak-anakku yang Bapak sayangi, untuk kepalanya alhamdulillah guru kita semua, bahkan sebagai pendirinya, semoga beliau diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umur dan diberi keberkahan ilmu dan rezekinya, yaitu Bapak Suwarja SPDI. Kita harus tahu ya bahwa kepala MTS Al-Fatah itu Bapak Suwarja, untuk gelarnya SPDI. Kemudian untuk telepon sekolah ini berupa nomor HP, yaitu 083 821 463 570. Itu merupakan nomor sekolah bila ada yang mau ditanyakan perihal kelembagaan atau maupun sekolah. Kemudian untuk alamat sekolah ini kalian juga harus tahu, bukan namanya saja. Untuk alamat sekolah ini kita berdomisili di Desa Pamuntasan, tepatnya Kampung Pamuntasan, RT 2 RW 8, Desa Pamuntasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, itu untuk alamatnya. Dan kalian juga bisa mengakses di Google Map atau share lokasi. Tentunya kalian di Google cukup menuliskan MTS Al-Fatah Yapis. Kenapa ada Yapis? Yapis itu singkatan dari yayasan kita. Karena MTS kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Subul Salam, disingkat dengan kata Yapis. Nah, itulah untuk alamatnya. Kemudian untuk profil-profil sekolah lainnya seperti halnya siswa-siswi. Untuk tahun kemarin kita berjumlah siswa-siswi 110. Dan untuk kebelakangnya lagi dari tahun 2019-2020 kita memiliki siswa 122. Dan untuk sekarang, tahun sekarang 2021 dan 2022, insya Allah sesuai kalian daftar di jumlah dengan kelas 8 dan kelas 9, totalnya hampir 110. Tidak banyak, karena apa? Niat dari sekolah kami bukan ingin siswa yang banyak, akan tetapi kami menginginkan siswa-siswi yang ingin belajar di sini. Karena apa? Karena mempunyai siswa yang tinggi ilmunya, yang soleh, amal akhlaknya merupakan amal jariah bagi kami. Kami menginginkan memiliki anak-anak yang berilmu tinggi dan memiliki akhlak yang bagus. Mudah-mudahan kalian yang sekolah di sini harus berniatkan mencari ilmu dan dan kami doakan mudah-mudahan kalian manfaat ilmunya guna amal soleh, amal kebaikan maupun akhlaknya itu menjadi lebih baik. Kemudian anak-anakku yang soleh-solehah,
Di MTS Al-Fatah ini dalam hal kegiatan belajar mengajar tentunya kalian harus tahu, harus garis bawahi bahwa di MTS Al-Fatah itu sepenuhnya berbeda di dunia SD maupun MI. Untuk di MTS Al-Fatah kita mempunyai sistem kegiatan belajarnya didampingi dengan guru mapel, bukan dengan guru kelas atau wali kelas. Nah, untuk di SDMI mungkin SDMA mungkin sepenuhnya oleh wali kelas atau guru kelas. Kalau MI ada guru bidangnya, tentunya di MTS sepenuhnya oleh guru mapel. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu kita belajar. Kalau dalam kegiatan normal, mudah-mudahan Bapak ingat ya, mudah-mudahan COVID atau wabah pandemi ini segera berlalu agar kita menjadi normal kembali dan belajar kita menjadi sepenuhnya kita fokus sungguh-sungguh belajar. Kalau di masa normal kegiatan belajar mengajar itu kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Untuk hari Senin sampai hari Sabtu kita belajar dari jam 7 sampai jam 1. Jam 7 kemudian diselangi dengan istirahat jam 10. Kemudian sesudah duhur kalian wajib hukumnya sholat berjamaah duhur. Dan sesudahnya kita belajar Al-Quran. Karena apa? Pokok dari tujuan kami untuk kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terutama sholatnya menjadi sholat yang betul-betul betul-betul terbiasa. Karena apa? Kewajiban kita mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, itulah untuk kegiatan belajar dan mengajar. Tentunya dalam kegiatan belajar mengajar ada mata pelajaran yang harus kalian tempuh atau harus kalian gali. Untuk mata pelajaran yang ada di MTS ada 15 mapel. Itu untuk yang wajibnya saja. Nah, dalam mata pelajaran yang kalian gali atau yang kalian pelajari tentunya ada jam atau jam tatap muka. Berapa sih lamanya kita belajar? Tentunya ada batasan-batasan, ada aturan-aturan untuk jumlah jam kita belajar di setiap mata pelajaran. Bapak akan menyebutkan mata pelajaran dan jumlah jam yang atau lama waktunya untuk kita pelajari. Yang pertama Al-Quran hadis itu sebanyak waktunya atau lamanya 2 jam. Itu untuk Al-Quran hadis. Kemudian akidah akhlak sama 2 jam, 2 JTM, 2 JTM. Kemudian fikih 2 jam. Kemudian SKI 2 jam. Kemudian itu yang berapa? Yang pertama Al-Quran hadis 2 jam, yang kedua akidah 2 jam, yang ketiga fikih 2 jam, yang keempat SKI 2 jam, yang kelima PPKN 3 jam. Kemudian yang ketujuh bahasa Indonesia 6 jam. Kemudian bahasa Arab yang ke-8 3 jam. Kemudian matematika yang ke-9 5 jam. Kemudian yang ke-10 IPA 5 jam. Ke-11 IPS 4 jam. Dan yang ke-12 ya bahasa Inggris 4 jam. Dan yang ke-13 seni budaya 3 jam, bukan 13 jam, 3 jam. Kemudian penjas atau olahraga 3 jam dan prakarya atau informasi tentang teknik komputer yaitu 2 jam. Jumlahnya semuanya 15 mata pelajaran. Dan untuk total seluruh jam dari mapel Quran hadis atau nomor 1 sampai nomor 15 totalnya 46 jam yang harus kalian laksanakan lama waktunya selama 1 minggu. Sekali lagi, lama waktunya kalian belajar selama 1 minggu dari jam 7 sampai jam 1, bahkan selama 1 minggu yaitu 46 jam tatap muka. Bapak, apa jam itu? Jam dalam keseharian kita yaitu 60 menit.
Tentunya kalian harus tahu bahwa jam yang dimaksud yang tadi diucapkan oleh Bapak bukan jam 60 menit. Artinya jam yang ada di sekolah itu yaitu jam belajar atau istilah kita disebut jam tatap muka atau JTM. Untuk JTM itu sendiri, dari 1 JTM itu sama dengan 40 menit, bukan 60 menit. Kalau jam biasa, jam kehidupan sehari-hari itu merupakan 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, untuk di sekolah ada istilah JTM. Untuk JTM itu tingkat SMP maupun tingkat MTS 1 JTM itu sama dengan 40 menit. Tentunya kami sudah atur, sudah dijadwalkan, sudah cukup dari jam 7 sampai jam 1, ada jam setengah 2 juga. Kalian akan belajar di MTS Al-Fatah selama 1 minggu dengan catatan kalau sudah keadaan normal. Nah, untuk keadaan sekarang atau istilahnya PPKM yang sudah diedarkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah pandemi ini, tentunya sekolah juga atau dunia pendidikan juga terkena dampak. Tentunya kita harus juga menyesuaikan dengan aturan pemerintah, yaitu kita harus belajar dengan secara daring agar tidak terjadi tatap muka. Maka langkah-langkah yang baik kita dalam belajar yaitu secara daring. Walaupun keadaan kita atau secara daring tidak maksimal, tentunya kita harus introspeksi diri. Karena apa? Tentunya kita belajar dimanapun sama. Tentunya kalian juga harus menanamkan dalam hati kalian, walaupun dalam keadaan ini menuntut ilmu sebuah kewajiban. Ulah abong-abong dalam keadaan seperti ini, wabah corona, kalian tidak belajar dari rumah, itu sangat merugikan kalian, ya. Nah, untuk tahun ajaran sekarang, insya Allah kita daring, ada luringnya. Tentunya kita ada luringnya. Nah, dari sanalah kalian dibekali dengan LKS atau modul-modul dalam pembelajaran kalian yang harus kalian tempuh selama 1 semester ini. Mudah-mudahan semester depan atau tahun depan kita normal lagi, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan seperti hal biasanya, seperti dulu-dulu, di mana ada kegiatan interaksinya sama guru, kita lebih puas, dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Kemudian untuk kalian insya Allah kita akan mulai belajar. Tentunya setiap siswa baru sebelum memasuki dunia kegiatan belajar mengajar, kalian harus mengikuti kegiatan matsama atau istilah sekolah dinas atau sekolah umumnya dikenal dengan MPLS. Apa itu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk madrasah itu sendiri kita mempunyai istilah tersendiri yaitu matsama. Apa itu matsama? Masa ta'aruf siswa madrasah. Insya Allah sesuai keputusan kita bersama Dewan Guru maupun Kepala Sekolah, kita melaksanakan matsama ini secara daring selama 3 hari, dari mulai Kamis, Jumat, dan Sabtu. Semoga dengan matsama ini kita gali potensi yang ada diri kita, kebaikan dari kita dengan secara maksimal walaupun dari rumah. Nah, sesudah kalian mengikuti matsama, tentunya kalian akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, KBM itu atau kegiatan belajar mengajar itu selama 1 semester. Dari selama 1 semester itu, selain kalian belajar, kalian juga akan melaksanakan evaluasi atau penilaian. Tentunya dalam penilaian itu sendiri ada yang diadakan oleh penilaian oleh guru. Jadi penilaian itu ada 3 ya anak-anak. Penilaian dari guru, kemudian penilaian dari sekolah, dan yang terakhir penilaian dari negara. Dari guru, apa itu? Penilaian dari guru salah satu contohnya penilaian harian atau ulangan-ulangan harian atau nilai-nilai dari keseharian kalian dalam mengikuti belajar. Kemudian ada penilaian dari sekolah. Penilaian dari sekolah
merupakan salah satu contohnya merupakan PTS, penilaian tengah semester, kemudian PAS atau PAT. Anak-anak, kalian harus tahu istilah-istilah dari ujian. Ada PTS, PAS, dan PAT. PTS artinya penilaian tengah semester. Kemudian ada istilah PAS, penilaian akhir semester. Itu terjadi pada semester ganjil. Dan ada PAT, penilaian akhir tahun. Itu merupakan ujian akhir setiap tingkatan dari kelas 7, 8, 9. Itu terjadi pada semester genap. Kemudian ada penilaian dari negara, salah satunya dulu untuk ada USBN, UNBK, UMBNBK. Apa itu ada BK-nya? Itu merupakan istilah berbasis komputer. Nah, untuk sekarang mah mungkin kalian akan diberikan oleh negara salah satu ujian yang istilahnya kita kenal AKM atau asesmen kompetensi minimal. Nah, tentunya kalian juga di MTs Al-Fatah akan mengikuti asesmen. Insya Allah kalau nggak salah kita bulan Oktober dengan berbasis komputer. Kalian tidak usah bingung, kalian difasilitasi komputernya. Jadi kalian cukup persiapkan pembelajarannya saja. Untuk sarana komputer atau laptop kita sudah sediakan nanti di ruangan komputer. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, tentunya sesudah kalian maksama nanti kalian mengikuti KBM dan penilaian akhir ujian-ujian yang diberikan oleh sekolah, guru maupun negara. Tentunya selama 1 semester bahkan 1 tahun ajaran 2021-2022. Nah, untuk kalian dimulainya yaitu pada tanggal 12 Juli. Di dalam kalender pendidikan merupakan tanggal 12 Juli merupakan hari pertama semester ganjil ya. Hari pertama semester ganjil tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, sesuai kesepakatan Dewan Guru dan Kepala Sekolah beserta komite, insya Allah kita melaksanakan KBM mulai belajar sesudah Idul Adha, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Juli. Untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, kalian sudah memulai kegiatan belajar mengajar, yaitu pada tanggal 26 Juli. Kemudian dari Juli, kemudian Agustus, September, Oktober, November, kalian terus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, sesudah kalian Juli, Agustus, September, tentunya kalian mulai ujian-ujian halnya seperti PTS. Insya Allah dalam PTS, penilaian tengah semester, kita akan laksanakan dalam bulan Oktober. Dan sesudah penilaian tengah semester di bulan Oktober, kalian juga akan mengikuti penilaian akhir semester yang insya Allah dilaksanakan bulan Desember tahun 2021. Nah, sesudah itu masuklah kepada semester 2 atau semester genap. Insya Allah semester genap dimulai pada bulan Januari 2022. Dan kita juga akan sama mengikuti melaksanakan PTS pada bulan Maret 2022. Nah, sesudah itu kemudian kalian mengikuti terakhir ujian terakhir yaitu PAT yang insya Allah dilaksanakan bulan Juni 2022. Nah, itulah rangkaian kegiatan dari mulai KBM, penilaian baik dari itu harian, tengah semester dan PAS maupun PAT. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat belajar. Oleh karenanya Bapak ucapkan selamat menempuh KBM di MTs Al-Fatah dan Wilujeng Sumping. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.